Hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya. Tetapi hampir segala sesuatu membutuhkan uang. Sebagai alat tukar, uang digunakan dalam hampir setiap aktivitas manusia. Namun pernahkah Anda bertanya, bagaimana sebenarnya uang yang ada di dompet Anda dibuat? Di Indonesia, uang rupiah dicetak oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Perusahaan milik negara ini bertugas memproduksi uang rupiah berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Setiap tahun, miliaran lembar uang baru dicetak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggantikan uang yang sudah rusak atau tidak layak edar. Namun uang tidak bisa dicetak sembarangan. Sebelum proses produksi dimulai, Bank Indonesia, pemerintah, dan Peruri terlebih dahulu menghitung kebutuhan uang nasional. Jumlah uang yang dicetak harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Jika terlalu banyak uang beredar, nilainya dapat menurun dan memicu inflasi. Selain itu, biaya produksi uang juga sangat besar, sehingga pencetakannya harus dilakukan secara terencana dan terukur. Setelah jumlah dan spesifikasi uang ditentukan, proses produksi pun dimulai. Perjalanan uang kertas dimulai dari pembuatan kertas khusus. Serat kapas dan linen berkualitas tinggi dicampur secara hati-hati untuk menghasilkan kertas yang kuat, tahan lama, dan memiliki karakteristik unik. Selain itu, pulp kayu ditambahkan untuk memberikan kekuatan dan stabilitas tambahan pada kertas. Berbeda dengan beberapa negara yang menggunakan uang berbahan polimer, Indonesia masih menggunakan bahan berbasis serat kapas. Pemilihan ini disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, yang sering melipat uang, menyimpannya di saku, atau bahkan tanpa sengaja mencucinya bersama pakaian. Serat kapas dinilai lebih tahan terhadap kondisi tersebut, dan tetap nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Setelah seluruh bahan tercampur sempurna, campuran serat tersebut diolah menjadi bubur kertas, dan disebarkan secara merata pada mesin pembentuk lembaran. Air yang terkandung di dalamnya kemudian dipisahkan secara bertahap melalui proses penyaringan, pengepresan, dan pengeringan, hingga terbentuk lembaran kertas yang kuat dan memiliki ketebalan yang seragam. Pada tahap inilah, karakteristik khas uang kertas mulai terbentuk, termasuk tekstur unik yang berbeda dari kertas biasa. Pada tahap pembuatan kertas ini pula, berbagai fitur keamanan mulai ditanamkan. Watermark atau tanda air dan benang pengaman dimasukkan langsung ke dalam struktur kertas. Sejak tahap ini, setiap lembar kertas uang sudah berada di bawah pengawasan keamanan yang sangat ketat. Setelah kertas selesai diproduksi, proses berlanjut ke tahap desain. Para desainer grafis, ahli percetakan dan spesialis keamanan bekerja sama untuk menyiapkan desain uang yang akan dicetak. Setiap detail dirancang dengan sangat teliti. Mulai dari gambar tokoh, ornamen, hingga fitur pengaman yang bertujuan mencegah pemalsuan. Sebelum uang dicetak, proses penting lainnya harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu engraving atau pengukiran plat cetak. Pada tahap ini, para ahli yang disebut engraver menerjemahkan desain uang menjadi ribuan garis-garis halus yang sangat rumit. Setiap detail, mulai dari potret tokoh, ornamen, hingga elemen pengaman, diukir dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Proses ini
dapat memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, karena setiap garis harus dibuat dengan presisi tinggi. Ukiran-ukiran tersebut nantinya digunakan untuk membuat pelat cetak yang menghasilkan detail tajam dan tekstur khas pada uang kertas maupun logam. Kerumitan desain hasil engraving juga menjadi salah satu alasan mengapa uang sangat sulit dipalsukan. Setelah desain dan plat cetak siap, lembaran kertas khusus dikirim ke mesin cetak. Sebelum menjadi uang yang siap digunakan masyarakat, setiap lembar harus melewati lebih dari 10 tahap pemrosesan. Tahap pertama adalah pencetakan offset. Pada proses ini, warna dasar dan latar belakang uang dicetak pada kedua sisi kertas secara bersamaan. Ketepatan posisi cetakan menjadi sangat penting karena kesalahan sekecil apapun dapat membuat uang tidak layak digunakan. Dalam metode offset, gambar terlebih dahulu dipindahkan dari plat cetak ke lapisan karet yang disebut rubber blanket. Dari lapisan karet inilah, tinta kemudian dipindahkan ke permukaan kertas. Teknik ini menghasilkan detail yang tajam, warna yang konsisten, dan penyelarasan yang sangat presisi. Tahap berikutnya adalah cetak intaglio, salah satu proses paling penting dalam pembuatan uang kertas. Pelat logam yang telah diukir dengan desain khusus dilapisi tinta. Setelah itu permukaan pelat dibersihkan, sehingga tinta hanya tersisa di bagian ukiran yang cekung. Ketika kertas melewati mesin intaglio, tekanan yang sangat besar diterapkan pada pelat cetak. Tekanan ini memaksa tinta keluar dari ukiran dan menempel kuat pada serat kertas. Hasilnya adalah tekstur timbul yang dapat dirasakan dengan sentuhan jari, serta detail rumit yang menjadi ciri khas uang asli. Selain menghasilkan tekstur khas, proses pencetakan juga menciptakan berbagai fitur keamanan yang mudah dikenali masyarakat. Beberapa di antaranya adalah cetak intaglio, benang pengaman, watermark, dan tinta khusus. Setelah seluruh proses pencetakan selesai, lembaran uang disimpan sementara agar tinta benar-benar mengering. Tahap ini juga menjadi bagian dari pemeriksaan kualitas awal. Berikutnya uang masuk ke mesin penomoran. Dengan teknik letterpress, kombinasi huruf dan angka unik dicetak pada setiap lembar uang. Nomor seri ini memastikan bahwa setiap lembar memiliki identitas yang berbeda dan dapat ditelusuri. Setelah proses numbering selesai, tahap pengendalian kualitas dilakukan secara menyeluruh. Mesin dan petugas terlatih memeriksa setiap lembar uang untuk menemukan cacat seperti sobekan, noda tinta, warna yang tidak sesuai, lipatan, atau kesalahan cetak lainnya. Pada tahap pemotongan, lembaran besar yang masih berisi puluhan uang kertas dipotong secara presisi hingga menghasilkan ukuran akhir. Sebagian besar uang kertas rupiah memiliki lebar sekitar 7 cm dan panjang sekitar 15 cm. Setelah dipotong, uang disusun dan diikat menjadi bundel berisi 100 lembar. Untuk pecahan Rp100.000, satu bundel memiliki nilai total Rp10 juta. Bundel-bundel tersebut kemudian ditumpuk dan dimasukkan ke dalam kotak atau kontainer khusus yang dilengkapi segel keamanan. Setelah itu, uang baru siap dikirim ke Bank Indonesia. Distribusi dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara dengan pengawalan yang sangat ketat. Dari kantor-kantor Bank Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, uang kemudian disalurkan ke bank-bank umum, ATM, pusat perdagangan, hingga akhirnya sampai ke tangan masyarakat.